Assalamualaikum lur, ya apa kabar? Sehat kabeh kalian keluarga ya. Balik maneh ambek aku Mbah Icang yang hari ini ditemenin sama Mas Tarmiji. Bentar-bentar minta jatah istri. Gimana ngidul film apa kita hari ini, Mas? Kali ini kita ngidul film bergenre legal drama atau drama hukum, yaitu Ser Ek Banda Kafi Hai atau biasa disebut Banda Aja tahun 2023. Film ini cakep banget Mbah, sangat detail dan realistis yang tentunya dinanti-nanti sama dulu-dulu sekalian ini dong. Dibuat berdasarkan kisah nyata, film ini menceritakan perjuangan seorang jaksa penuntut melawan pemuka agama yang berpengaruh di negaranya untuk menegakkan keadilan. Ini film epic pastinya lur, jadi langsung aja kita ke komenan subscriber Master. Titip pertanyaan lucu dari dulurku anak Agung Ari Damayanti. Kalau minum air campur cairan pencuci piring, apa iya lemak di badan bisa luntur? Apakah aku akan langsing? Kurang menggelontorkan lemak kalau itu. Coba ditambahin ini Mbak, ini apa, baking soda sama cuka Mbak, dijamin luntur. Nyawa Anda luntur. Monggo sekejap of the protection or not guilty. I already have doubt and so the way Jodhpur has done the perseverance of Pada suatu malam di tahun 2013, tepatnya di kota New Delhi, India, seorang gadis berumur 16 tahun yaitu Nusing datang ke kantor polisi bersama ortunya Paramvir dan Anita. Saat itu Nusing melapor tentang insiden pemerkosaan yang dia alami dengan seorang pemuka agama bernama Baba di sekolah keagamaan Sishu Mandir, kota Jodhpur. Nusing pun menceritakan sedikit kronologinya. Suatu hari ketika dia tiba-tiba sakit, teman asramanya mengatakan jika Nusing sudah dirasuki oleh makhluk gaib. Staf sekolah pun merekomendasikan Nusing untuk dibersihkan jiwanya oleh Baba, sang pemuka agama. Akan tetapi ketika sudah bertemu dengan Baba di asramnya atau tempat belajar spiritual miliknya di Jodhpur, Nusing malah diperkaos oleh Baba. Setelah menulis laporannya atas perintah dari atasan Bu Polwan, Nusing pun dipersilahkan keluar kantor polisi untuk segera menjalani medical check up di rumah sakit sebelum kepolisian mencatat Fir alias laporan yang pertama kali diterima oleh polisi. Selain itu, insiden yang dialami Nusing termasuk kasus Pokso, istilah hukum di India yaitu undang-undang yang berkaitan tentang pelecehan seksual anak di bawah umur. Nusing diminta menutupi wajahnya karena di luar sudah banyak wartawan yang ingin meliputnya. Dan inilah hanya satu orang biasa saja sudah cukup. बेटा इस चुन्नी से अपना मुंह ढक, हमें मेडिकल के लिए जाना होगा। मेरा नाम नू सिंह है, मेरी उम्र 16 वर्ष है। उसने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को टच किया जो मुझे बहुत बुरा। Tak lama kemudian polisi menangkap Baba yang sedang ceramah di asramnya yang berlokasi di Jodhpur dan sempat terjadi kerusuhan antara polisi dengan pengikut Baba yang membelanya. Keesokan harinya wali kota Jodhpur juga sudah menjalankan peraturan jam malam untuk meminimalisir kejahatan yang mungkin terjadi karena banyak sekali pengikut Baba yang datang ke kota tersebut untuk membelanya. ये सब कुछ ये हैं इसमें जेल भक्तों का कहना है कि साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। हजारों लोगों के जोधपुर पहुंच कर्फ्यू का ऑर्डर पास करते। Di lain tempat, Pak Solanki adalah seorang jaksa penuntut umum lokal yang fokusnya mengurus kasus-kasus Pokso. Solanki hidup sangat sederhana bersama ibunya yang sudah tua, juga putra semata wayangnya yang masih bocil. Sebelum pergi kerja naik Vespa kesayangannya, Solanki terbiasa bersembayang dengan kusyuk sambil mengajak anaknya. Lalu sesampainya di kantor pengadilan, Solanki begitu terkejut melihat Baba yang disambut oleh banyak pengikutnya lur. प्लीज मेरे अंदर के राक्षस को मार। सच्चे लोगों ने पता नहीं क्यों बता। कैसा लग रहा हो?
Di sesi persidangan yang pertama, hakim membacakan segala tuntutan kepada Baba, mulai dari pelanggaran undang-undang perawatan dan perlindungan anak sampai pelanggaran seksual. Dengan yakinnya Baba mengaku tuduhan tersebut adalah keliru dan dia tidak bersalah. Setelah itu jaksa penuntut umum, sebut saja Pak Ijo, yang saat itu bertugas membela Nusing, mengatakan jika dia memiliki bukti yang menunjukkan keterlibatan Baba dalam kasus pemerkosaan tersebut dan mengajukan banding terhadap Baba selama 15 hari tahanan polisi. Yang mana maksudnya selama waktu 15 hari tersebut, Baba masih diberikan waktu untuk mempersiapkan alibinya atau pembelaan atas dirinya sebelum benar-benar dijatuhi hukuman oleh hakim. Pengacara pembela yaitu Pramod meyakinkan hakim jika Baba benar-benar tidak bersalah dan segala penyelidikan kepolisian sangat diragukan kebenarannya. Untungnya hakim menerima pengajuan dari jaksa penuntut Pak Ijo dan memberikan Baba penahanan sementara selama 15 hari. Of the protection or not guilty. मैं निर्दोष I already have doubt and so the way Jodhpur has done the perseverance of the ऑनरेबल कोर्ट से अपील करते हैं कि हमें 15 दिन की प्राइमा फेसी एविडेंस के बेसिस पे ये बात जाहिर होती है कि कल्प्रेट 15 days police custody. थैंक यू सर। Pak Pramod terus ditekan oleh orang-orangnya Baba karena Baba malah dijatuhi hukuman penahanan sementara di kantor polisi. Selain itu, Pramod juga diminta untuk menggugurkan tuduhan tersebut sebagai kasus pokso. Di lain sisi, kedua orang tua Nusing terpaksa harus mencari jaksa penuntut lain untuk membela anaknya karena ternyata Pak Ijo tidak benar-benar ingin membuktikan jika Baba bersalah. Yang ironisnya dia hanya ingin memanjang-manjangkan kasus agar terus mendapat bayaran besar dari orang tua Nusing. सच की इस लड़ाई में मैं सर ये सब मेरे ध्यान में है। चार्जशीट की कॉपी दे दो। ऊपर वाला जिंदगी में सिर्फ 1 करोड़ में अरे क्लाइंट मेरे कंट्रोल में। देखिए अगर आप चाहें तो मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। Akhirnya Nusing pun direkomendasikan oleh seorang polwan untuk memakai jasa Pak Solanki menangani kasusnya. Mereka bertiga pun menemui Solanki di kediamannya dan Solanki meminta kronologi kasus tersebut secara detail. Orang tua Nusing pun menceritakan di suatu malam kira-kira sekitar jam 8 atau jam 9 di asrama sekolah Sishu Mandir, Nusing mengeluh sakit perut tak tertahankan dan temannya menganggap Nusing kerasukan syaiton. Staf sekolah juga berpikiran yang sama dan menyarankan agar kedua ortu Nusing membawanya berobat ke Baba yang berada di asramnya di kota Jodhpur. Sesampainya di sana, yaitu di malam tanggal 13 Agustus 2013, Baba mengatakan jika Nusing harus dibersihkan dahulu. Murid Baba pun menyuruh Pak Paramfir dan Bu Anita menunggu di luar, sementara Baba akan membersihkan Nusing di kamarnya. Mulai dari sini cerita pun dilanjutkan oleh Nusing sendiri yang terlihat sangat menahan tangisnya. Dengan terbata-bata, Nusing pun mengatakan jika di sana dia hanya berdua dengan Baba. Ngerinya Baba tiba-tiba mematikan lampu ruangan, mengunci pintu, lalu memegang tangan Nusing sambil berkata, "Jadilah pengikutku, pendidikan itu tidak penting karena pejabat pemerintahan saja bisa aku suruh-suruh seenaknya," katanya lur. Setelah itu Baba menanggalkan pakaian Nusing satu persatu, menggerayanginya, dan Nusing sulit melanjutkan ceritanya karena teringat kejadian traumatis tersebut. Melihat wajah Nusing, Solanki pun berkaca-kaca dan meminta Nusing untuk menghentikan penjelasannya karena memang begitu menyedihkan untuk diceritakan, dan menurut Solanki kronologinya juga sudah cukup. Solanki pun terdiam beberapa saat. Perasaan iba dan sedih kepada Nusing menyelimuti pikirannya, juga emosi yang menggebu-gebu kepada Baba karena tega melakukan itu, apalagi dia seorang pemuka agama. Solanki mengingatkan agar Nusing harus memberanikan dan menguatkan dirinya demi kelancaran persidangan nanti. के निवारण के लिए फी करनी पड़ेगी। उनका शिष्य आया। दोनों यहाँ विश्राम कीजिए, आप अंदर। जब मैं टेंट के अंदर की लाइट बंद थी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कपड़े उतार बहुत चिल्लाने की कोशिश पड़ेगा बेटे, अदालत में तो पता नहीं क्या-क्या पूछ। Cerita pun dilanjutkan oleh kedua orang tuanya. Beberapa hari telah berlalu sejak kunjungan mereka ke Baba. Kondisi Nusing memburuk dan jadi sering bengong, sampai akhirnya Nusing jujur tentang apa yang dia alami pada malam itu di asram.
Mendengar cerita putri semata wayangnya, nggak pakai lama Pak Paramfir dan Bu Anita pun langsung pergi ke ashram untuk menemui Baba. Tapi beberapa pengikutnya malah mengusir mereka dengan kasar dan beralasan Baba sedang tidak ada di ashram. Yang pada akhirnya mereka pun melaporkan perilaku bejat Baba ke polisi. क्या हुआ बेटा? वो भगवान नहीं है माँ। बाबा से मिलना है। देखना नहीं है, मुझे बाबा से बात करनी है, आप रास्ता छोड़। Setelah itu Solanki menceritakan tentang kasus yang pernah dia urus sebelumnya, di mana ada seorang anak kecil terserempet motor ketika sedang menyeberang jalan bersama ayahnya. Namun ketika dibawa ke rumah sakit, dokter mengatakan jika anak tersebut baik-baik saja, padahal jelas-jelas dia kesakitan dan kakinya bengkak. Anak itu pun dibawa ke ahli penyakit dalam dan ternyata bener lur, kakinya patah. Sang ayah pun menggugat pengendara motor itu ke pengadilan dengan Solanki sebagai pengacaranya. Namun saat itu Solanki menuntut 3 orang, yaitu si pengendara yang lalai di jalan, dokter yang salah diagnosa, serta ayahnya yang tidak menuntun anaknya dengan aman ketika menyeberang. Nah, maksud Solanki di sini adalah apa? Dengan melapor ke polisi dan juga meminta Solanki menjadi jaksa penuntut, maka kedua orang tua Nusing harus paham bahwa mereka akan menghadapi ancaman dari banyak pihak, khususnya Baba. Selain itu ada kemungkinan jika kedua orang tua Nusing dan sekolahnya Nusing juga bisa ikut terseret kasus ini di pengadilan, karena bagaimanapun mereka juga ikut andil, yaitu membawa Nusing ke asramnya Baba. Lalu Paramfir menanyakan berapakah tarifnya sebagai pengacara. Akan tetapi Solanki tidak sampai hati untuk membebani mereka dengan biaya sepeser pun, dan mengatakan jika bayaran yang sesuai hanyalah senyuman dari Nusing setelah nantinya Solanki berhasil membuktikan jika Baba benar-benar melakukan tindakan bejat tersebut. कि अब यहाँ तक तो आ गए, बड़ी लंबी चलने वाली है हुक्म, बहुत सारा दबाव, बहुत सारा प्रभाव, बहुतों को फीस कितनी देनी होगी? गुड़िया की स्माइल। Di persidangan selanjutnya, Solanki sudah menjadi jaksa penuntut di kasus Nusing. Pengacara pembela yaitu Pramod ingin membuktikan jika kasus tersebut bukanlah kasus Pokso, karena menurut dokumen penerimaan siswa dari Kepsek Playgroupnya Nusing di sekolah yang bernama Dayanan Sagar, Nusing lahir tanggal 4 Juli tahun 1994, atau kalau di tahun 2013 sudah 18 tahun lur. Yang mana menurut sistem hukum di India, usia dewasa minimum adalah 18 tahun, jadi nggak di bawah umur dong ya kan katanya. Setelah itu giliran Solanki yang mengutarakan keberatannya dengan pernyataan Pramod, yaitu menurut sebuah aturan hukum di India, dokumen yang diberikan Pramod tidak sah karena Solanki memegang sertifikat matrikulasi atau sebuah berkas dari pemerintah yang menyatakan jika Nusing adalah seorang siswi yang terdaftar di sekolahnya sekarang dan tertulis tanggal lahirnya yaitu 4 Juli 1996 bukan 1994 lur. Jelas dokumen Solanki lebih kuat karena sudah memiliki cap dan tanda tangan dari pejabat pemerintahan yang mengurus berkas tersebut. Untuk sementara hakim lebih mempercayai keabsahan pernyataan dari Solanki, yang akhirnya kasus Baba masih tetap dianggap kasus Pokso dan Nusing adalah korban yang masih di bawah umur. Pasti kalian mikir kan ribet amat nentuin umur dari sertifikat sekolah, kan bisa dari akte kelahiran. Nah itu, aku juga nggak tahu lur, apakah saat itu Nusing nggak punya akte kelahiran atau memang sistem di India kayak begitu, nggak dijelasin soalnya sampai akhir lur. 18 साल से ऊपर की, therefore I request charges of juvenile, Your Honor, ये admitted 1994 में। जब पुलिस ने चार्जशीट ये मैटर साफ-साफ लिखा हुआ है, सर्टिफिकेट अगर अवेलेबल है तो वही कंसीडर किया जाना चाहिए। कोई भी चार्जेस विड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बाबा पे सारे चार्जेस। Solanki pun mengatakan jika di persidangan selanjutnya dia akan memanggil kepala sekolah playgroup Dayanan yaitu Bu Bapat untuk membuktikan jika berkas yang diberikan Pramod benar-benar keliru, dan hakim pun mempersilahkannya. Karena merasa semakin terpojok, pihak Baba akhirnya mengganti Pramod dengan pengacara lain yang lebih kompeten. स्कूल की प्रिंसिपल मिसेस बापट, परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। भाई बोल रहे हैं बस 2 महीने और, उसके बाद आप बाहर आ रहे हैं जनता। जेल से सेटलमेंट कर लेना चाहिए था। तुम रहने दो, मैं खुद कर लूंगा।
Ketika sedang makan malam, Solanki menelpon Pak Paramvir dan bertanya apakah dia memberitahu seseorang tentang kasus anaknya sebelum lapor ke polisi. Paramvir mengatakan jika dia sempat menceritakannya ke teman baiknya yaitu Verpal. Solanki pun ingin orang tersebut datang di persidangan selanjutnya, termasuk kepala sekolah Sishu Mandir. Paramvir juga diminta untuk menyertakan berbagai berkas sekolah putrinya seperti formulir penerimaan dan pendaftaran sampai rapotnya. सरस्वती स्कूल हवाई के लिए आना पड़े, आप उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए। वो नू का जो एडमिशन रिपोर्ट कार्ड वगैरह जो भी है वो आप भिजवाओ मुझे। सबसे पहले किसी को बताया? वीरपाल सिंह सर। अच्छा, उसको बुलाएंगे। आपकी बेटी के साथ जो हुआ शायद आपको जोधपुर आना भी पड़ेगा। Singkat cerita, setelah kalah di 5 persidangan, kasus Baba pun akhirnya dibawa ke pengadilan tinggi dengan membawa pengacara terkenal yaitu Hotman Paris, bukan dong, blak. Baba di-backing oleh Ram Chanwani, pengacara India yang dipandang saat itu, lur. Saking famousnya bahkan asistennya Solanki ingin foto bareng dengannya. Di persidangan kali ini, pihak Baba mengangkat isu tentang pemerkosaan yang menurut mereka tidak benar-benar terjadi. Ram Chanwani menjelaskan jika menurut hasil medical check up, tidak ada bukti penetrasi sama sekali dan Nusing juga terbukti masih perawin. Selain itu, Ram juga menyebut bahwa ini semua adalah konspirasi besar untuk menjatuhkan Baba karena dari awal kepolisian sudah lancang memperbolehkan Nusing melakukan pemeriksaan medis sebelum mengajukan laporan Fir atau berkas laporan pertama yang diterima polisi. Jadi seharusnya menurut peraturan hukum di India, Fir dulu yang dibuat, lur, baru boleh cek kondisi medis di rumah sakit. Setelah pernyataan Ram selesai, Solanki pun lagi-lagi membahas soal Pokso dan membuktikan 2 hal yang bisa membantah pernyataan Ram. Pertama, menurut Undang-Undang Pokso, jika terdakwa telah menyentuh kemaluan korban yang berumur kurang dari 18 tahun, maka itu sudah bisa dianggap sebagai pemerkosaan. Lalu yang kedua, Undang-Undang Pokso bagian 27 memang memperbolehkan pemeriksaan medis terhadap korban sebelum Fir dibuat dengan syarat adanya polisi wanita serta kerabat korban. Yang mana ketika Nusing datang jelas semua persyaratan itu sudah lengkap, ya kan? Ram pun masih berusaha mengelak dengan mengatakan jika daerah institusi kepolisian yang mengurus laporan Nusing tidak mengikuti peraturan jika cek medis bisa dilakukan sebelum Fir. Lalu Solanki menjelaskan jika Nusing sudah terbukti sebagai anak di bawah umur, yang artinya kasus ini terhitung sebagai kasus Pokso. Dan yang paling terpenting adalah Undang-Undang Pokso berlaku untuk semua institusi kepolisian di seluruh negara bagian di India. Mendengar pernyataan Solanki yang begitu jelas faktanya, hakim pun menolak semua permohonan pihak Baba dan menutup persidangan. Cerdas memang Pak Solanki ini, ya kan, lur? Whole medical report lie. और मेरे क्लाइंट की छवि को no evidence of penetration. hymen is also not ruptured. पॉक्सो कानून सेक्शन पीड़िता का मेडिकल एग्जाम 18 वर्ष से कम 176 के अंतर्गत आता है। सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जमानत की याचिका खारिज होनी। Bail denied. Court dismiss. Lagi-lagi pihak Baba gagal maning di persidangan dan kali ini mereka mulai berani main kotor, seperti menyogok Solanki dengan uang sebesar 200 juta rupiah atau sekitar 38 miliar rupiah yang tentunya langsung ditolak. Solanki benar-benar tidak tergiur karena yang dia junjung tinggi adalah kejujuran dan keadilan. पूरे 20 करोड़ यह एडवांस है, बाकी के बाबा को बेल मिलते ही, मगर बेटा उसका फ्यूचर। मिश्रा जी आपको उठ जाना चाहिए था। भाई साहब बैग ले जाओ, दरवाजा भेड़ देना आप। Pada persidangan selanjutnya, Pramod kembali dijadikan pengacara bagi pihak Baba. Beberapa saksi juga dihadirkan untuk memperkuat posisi Nusing yang diberitahu duluan tentang kasus pemerkosaan anaknya sebelum dilaporkan ke polisi. Lalu kepala sekolah playgroup Dayanan yang sudah memberikan semua berkas-berkas pendaftaran, formulir penerimaan, sampai rapot Nusing sebagai bukti pendukung. Dan satu orang lagi, sebut saja Tukiman, pria yang sudah bekerja sangat lama di ashram Baba, dan dia mengakui jika Baba memang sering terlibat banyak peristiwa serupa, lur. Seperti korban pemerkosaannya yang ternyata tidak hanya satu orang, dan Baba juga pernah memilih pengikutnya secara random untuk hidup bersamanya.
2003 में उन्होंने उसका रेप किया, अभद्र व्यवहार करते। मैंने नू का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्ट कार्ड्स एज प्रूफ। परमेश सिंह जी मुझसे मिले, जो भी हुआ उन्होंने मुझे बताया। Setelah itu Paramvir dan juga Nusing diminta untuk memberikan kesaksiannya. Paramvir mengaku dia sebelumnya telah menjadi pengikut Baba yang sangat loyal selama 10 tahun. Paramvir sampai menyumbang 10% dari gajinya untuk Baba, menyerahkan tubuh, pikiran, dan jiwanya untuk melayani Baba. Bahkan dia sampai nekat minjem uang ke bank demi membangun ashram untuk Baba di kotanya. Lalu Pramod dengan sengaja membuat Paramvir emosi dengan mengatakan, "Bapak nggak malu, Pak, menggunakan anak sendiri untuk memfitnah sosok yang dulu sangat dipuja-puja oleh Bapak loh." Mendengar itu, Paramvir pun sempat tersulut emosi. अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए क्या तुमने Sekarang giliran Nusing sendiri yang maju ke depan. Dan lagi-lagi Pramod berusaha memberikan pertanyaan yang menjebak untuk memojokkannya. Seperti menanyakan apakah Nusing membuat konspirasi untuk memfitnah Baba karena takut dengan ayahnya Paramvir. Pramod juga mengatakan jika Nusing tidak perlu takut dengan ayahnya dan harus bersikap jujur. Tekanan dari Pramod ini dilakukan dengan harapan Nusing salah jawab atau dia mengatakan hal yang tidak dia lakukan, Lur. Akan tetapi Nusing tidak mudah goyah karena sudah dikuatkan oleh Solanki. Dengan lantangnya Nusing mengatakan jika dia benar-benar tidak merencanakan konspirasi dalam bentuk apapun dan sudah cukup menjelaskan dalam laporan kepolisian apa yang sudah dilakukan Baba kepadanya. उनका हर कहा मानती है, उनका डर है इसलिए। नहीं, किसने बोला था आपको? मेरे परिवार वालों। पापा के डर से। कोई प्लानिंग नहीं की है, जो किया है मेरे साथ मैंने आपको वही बताया है। Setelah sidang selesai, Solanki sangat terkejut begitu mendapat berkas-berkas dari asistennya yang menunjukkan jika ternyata Baba dan anak kandungnya sudah sering melakukan tindak kriminal, mulai dari perampasan tanah, pemerkosaan, dan juga penganiayaan. Ada satu jaksa penuntut yang selalu memberikan bantuan hukum untuk tiap-tiap korbannya Baba, dan Solanki akan mengundangnya ke persidangan sebagai saksi kunci. Tapi ngerinya di siang bolong, anak Baba dan temannya berani menyiram air keras ke jaksa tersebut sampai meninggal, Lur. Udah gila ya kan? Kok mirip ya? Kayak kasus di negara Konoha tercinta ini ya. This guy. Land grabbing, molestation. Teror dari pihak Baba nggak sampai di situ saja. Kini Solanki lah yang menjadi targetnya. Ketika dia sedang OTW pergi dari rumah naik Vespanya, tiba-tiba ada 2 orang misterius yang mengikutinya. Lalu, yang terjadi? Tak lama setelah insiden pembunuhan dengan air keras, putra Baba pun akhirnya tertangkap dan dituduh atas kasus pemerkosaan. Lalu di persidangan semua saksi pun sudah datang, kecuali kepala sekolah Sishu Mandir yang ketakutan setelah mendapatkan paket misterius berisi peluru senapan. Sekarang topik persidangan kembali membahas Nusing masih di bawah umur atau tidak. Apakah kelahiran 1996 sesuai sertifikat matrikulasi yang dibawa oleh Solanki atau 1994 sesuai berkas sekolah playgroup Dayanan dari Pramod yang diserahkan oleh kepala sekolahnya yaitu Bu Bapat, Lur. Terdapat 3 berkas yang dibawa Bu Bapat di persidangan sebelumnya seperti formulir penerimaan, formulir pendaftaran, dan juga rapot. Tapi kali ini Bu Bapat juga menyerahkan rapot kenaikan kelas. Yang menjadi tanda tanya bagi Solanki adalah mengapa di ketiga berkas sebelumnya tidak ada tanda tangan dan cap sekolah. Berbeda dengan dokumen keempat yaitu rapot kenaikan kelas yang lengkap dengan tanda tangan plus cap sekolah. Ketika Solanki menanyakan siapa yang membuat berkas keempat tersebut, jawaban Bu Bapat pun terasa ragu-ragu. Sampai akhirnya Solanki menunjukkan berkas-berkas dari sekolah Nusing yaitu Sishu Mandir yang jelas-jelas semuanya ada tanda tangan dan cap sekolah.
Bu Bapak juga kebingungan ketika Solanki menanyakan tanda terima biaya masuk ke playgroup berikut foto Nusing ketika masih kecil yang seharusnya juga disimpan sekolah sebagai arsip. Di lain sisi sempat terlihat Pak Pramod yang memberi gestur agar Bu Bapak tetap tutup mulut tentang asal-muasal keempat berkas itu. Solanki pun terus menekan Bu Bapat tentang di mana berkas tanda terima tersebut, sampai akhirnya Bu Bapat pun mengaku jika Nusing memang tidak pernah sekolah di Dayanan. Mrs. Bapat, fourth document. नू के जो डॉक्टर प्रिंसिपल साहिबा के सिग्नेचर स्कूल का की इस डॉक्यूमेंट आई थिंक उस टाइम स्कूल के अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। गलत नहीं है तो फीस किधर? फोटो बोलने से थोड़ी कुछ होगा। किसी इशू नहीं किया था आपने? किसी इशू नहीं, एडमिशन नहीं होता स्कूल में। Dengan ini sudah benar-benar terbukti jika Nusing tidak berkaitan dengan sekolah Dayanan, dan itu artinya Nusing lahir tahun 1996 sesuai apa yang tertulis di berkas-berkas sekolah Sishu Mandir yang jelas-jelas sudah terverifikasi pemerintah. Setelah itu kesaksian berlanjut ke mantan karyawan di Ashram Baba yang mengatakan jika Baba pernah melakukan beberapa kekerasan fisik terhadap perempuan. Lalu setelah persidangan ditutup, dari kerumunan para pengikut fanatik Baba, tiba-tiba ada seorang pria yang berlari ke arah Solanki sambil menodongkan sebuah pisau dan मैं बाबा के अहमदाबाद के आश्रम 2005 में खबरें आने लगी कि iya, si mantan karyawan yang bersaksi ditusuk begitu saja. Pihak Baba bertindak semakin brutal dan semua orang yang berani membela Nusing telah terancam. Bahkan murid Baba yang akan menjadi saksi di persidangan tersebut juga telah dibunuh dan digantung. Karena tidak ada yang tahu apa yang selanjutnya dilakukan oleh kaki tangan Baba untuk menghentikan lawannya. Maka dari itu kepolisian memutuskan untuk melindungi setiap saksi sampai kasus selesai, khususnya keluarga Nusing serta emak dan anaknya Solanki. Lalu pada suatu malam, Nusing mengatakan jika dia merasa takut dan putus asa, bahkan ada pikiran ingin bundir. Karena tidak sedikit orang di luar sana yang menganggap Nusing telah memfitnah Baba. Solanki pun mengatakan bahwa dari kacamata pengikut Baba, sudah pastilah Nusing yang berbuat dosa dan harus dihukum. Maka dari itu Solanki mengingatkan agar Nusing tetap kuat karena dia telah berhasil menangkap sang pemuka agama Baba dan para pengikutnya masih saja menutup mata jika sosok yang selama ini mereka sembah telah berbuat kriminal dan maksiat. Selain itu musuh Nusing sebenarnya adalah dirinya sendiri yang harus melawan rasa takut, cemas, dan gelisahnya. पाप तो तुमने किया है उनकी नजर में जो उसे भगवान जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो, करता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। तुम्हें खुद ही लड़नी पड़ेगी को अंदर भिजवा। मैं तुम्हारा दुश्मन बाबा, तुम्हारा दुश्मन घबराहट। Di persidangan selanjutnya yang masih membutuhkan sudut pandang dari beberapa saksi, karena topik saat ini akan membahas hal-hal yang lebih sensitif dan lebih detail dari pemerkosaan, maka dari itu Solanki, Pramod, dan juga Pak Hakim sepakat jika di ruangan hanya disisakan para pejabat pengadilan, termasuk Nusing dan kedua orang tuanya, Pak Ramfir juga Anita. Lalu Pramod bertanya apa saja yang ada di dalam kamar Baba, termasuk apa warna spraynya. Nusing pun sempat lupa apa warnanya. Dia menyebut warna hitam, padahal seharusnya biru, Lur. Setelah itu Nusing juga diminta menceritakan bagaimana kebejatan itu terjadi. Mulai dari Nusing masuk ke ruangan Baba yang langsung mematikan lampu dan mengatakan beberapa hal, seperti mengajak Nusing menjadi pengikutnya, pendidikan itu tidak penting, bahkan mengaku jika dia bisa mengatur para pejabat negara seenaknya. Lalu cerita pun berlanjut dengan Baba yang mulai menanggalkan pakaian Nusing dan mengancam akan membunuh kedua ortunya jika berani memberitahu orang lain tentang kebejatannya. Setelah itu Pramod mengatakan apakah Baba bertanya terlebih dahulu sebelum memulai aksinya. Sambil menahan tangisnya, Nusing menjawab jika Baba langsung melakukannya dengan paksaan. Mendengar itu semua orang di ruang pengadilan pun langsung merasa iba dengan Nusing, terutama kedua orang tuanya. बेडशीट वो किस कलर की? काली। नीली। तो लाइट बंद थी कि कुंडी लगाई, मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बाबा ने आप अपना प्राइवेट पार्ट टच करने के लिए प्राइवेट पार्ट्स को टच। Setelah itu Pramod menyatakan jika semua yang disebutkan Nusing tidak tertulis dalam berkas firnya,
Solanki pun langsung membantahnya jika Fir bukanlah sebuah laporan yang berisi seluruh detail-detail yang dialami korban. Apalagi kondisi mental Nusing tidak stabil pasca insiden tersebut yang membuatnya tidak bisa mendeskripsikan apa yang dia alami saat itu. Bisa-bisanya Pramod mengatakan jika seharusnya Nusing bisa menulisnya dengan runtut. Nusing pun menjelaskan bahwa dia saat itu masih sangat syok karena seorang pemuka agama yang terhormat tega melakukan aksi sedemikian bejat kepadanya. Akan tetapi Pramod mengatakan jika semua kesaksian Nusing tidak bisa dia terima karena saat insiden terjadi hanya terdapat Baba dan Nusing di ruangan TKP, tidak ada saksi mata lainnya. Solanki pun kembali membantah pertanyaan Pramod yang sebelumnya tentang Nusing yang salah menyebut warna spray di kamar TKP. Solanki pun bertanya ke Pak Hakim yang sering berada di ruang persidangan, apakah warna kipas di sebelah kirinya? Tentu dia tidak bisa jawab. Pramod juga ditanya apa warna jam tangan asistennya. Tentu dia juga tidak bisa jawab, ya kan? Itu artinya lur, tidak mungkin dong Nusing ingat semua detail-detail kecil di ruangan Baba. Ditambah lagi waktu itu lampu mati dan Nusing sedang merasa panik. Jadi logis jika dia menyebut spraynya warna hitam karena saat lampu mati, spray biru terlihat gelap, ya kan? Solanki juga mengatakan dalam kasus pemerkosaan, keterangan korban yang menunjukkan kejujurannya adalah sebuah bukti yang kuat. Apalagi bukti-bukti lain seperti umur Nusing juga sudah jelas, yang membuat kasus ini sudah pasti adalah pokso atau kekerasan seks pada anak di bawah umur. Mampus. और हमारे दोस्त 10:30 बजे जब पिलो का और पंखे का पुख्ता सबूत है कामयाब हो जाती है सही बोल रही है ऑलरेडी दर्ज किया हुआ अपने बयान पे अडिग रही है शाबाश बेटे. Insiden pembunuhan saksi pun kembali terjadi. Kali ini adalah Verpal yang ditembak ketika sedang jajan bandrek susu. Selain itu naasnya Paramfir juga kehilangan pekerjaannya di pasar. Hari-hari para saksi dan semua orang yang berpihak kepada Nusing menjadi tidak tenang. Seakan-akan mereka selalu diteror dan bisa terbunuh kapan saja. कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का काम साथ मिलकर लड़ना है. पिता के करीबी दोस्त थे. आखिर कब थमेगा? Kasus itu pun dibawa sampai ke pengadilan tertinggi di India, yaitu Supreme Court. Dan pengacara pembela saat itu mengatakan jika Baba mengalami gangguan saraf akut bernama neuralgia trigeminus yang mewajibkannya huruf. Dan pengacara pembela saat itu mengatakan jika Baba mengalami gangguan saraf akut bernama neuralgia trigeminus yang mewajibkannya harus berobat ke Amerika. Namun Solanki menemukan kejanggalan karena menurut data yang disampaikan, Baba telah mengidap penyakit tersebut selama 4 tahun. Kok bisa dari dulu nggak pernah disinggung dan ucuk-ucuk sekarang baru diungkap setelah kalah persidangan berkali-kali, ya kan? Maka dari itu Solanki menyimpulkan bahwa penyakit itu hanyalah akal-akalan saja dan sebenarnya Baba sedang merencanakan pelarian. मेरा हाई स्कोर कि बाबा को बेल दिया जाए बीमारी का इलाज. सर ये जो बहुत ही गंभीर बीमारी है तो ये अचानक तो प्रकट है. I suspect your honor बाबा escape plan कर रहे हैं. Solanki pun mengajukan agar Baba diperiksa terlebih dahulu di rumah sakit terbaik India dan baru setelah itu boleh pergi berobat ke Amerika jika benar Baba mengidap penyakit tersebut. Pengacara Baba pun masih aja ngeles dengan berkata, ya ampun Pak, dokter India mana ngerti sih ini penyakitnya Baba, ini penyakit langka Pak. Solanki pun langsung membantah karena rumah sakit terbaik India juga selalu mengadakan ujian masuk medis setiap tahun dan hanya sedikit yang bisa terpilih. Pastinya skill dan kompetensi mereka sangat bisa diandalkan. Mendengar pernyataan Solanki yang begitu tegas dan logis, hakim pun memutuskan agar Baba diperiksa terlebih dahulu di rumah sakit terbaik India untuk membuktikan keabsahan penyakit langka tersebut. Lalu ketika kesehatan Baba dicek dan beberapa jam kemudian hasil check up telah diterima oleh hakim, ternyata benar lur, Baba terbukti sehat walafiat dan permohonan dari pengacara Baba pun langsung ditolak kapok. I request the court not to grant this permission to the accused. ट्राइजेमिनल न्यूरोलॉजी और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक फैसला सुरक्षित है. Bail denied. Sepulangnya ke rumah, Solanki pun marah besar ke anaknya karena dia beli es krim sama teman-temannya tanpa pamit.
Jelas Solanki sangat khawatir anaknya akan menjadi korban dari kebengisan komplotan Baba yang bisa membunuh saat ada kesempatan. Karena mereka tidak segan-segan melakukan hal di luar Nurul untuk memenangkan persidangan. Setelah itu Solanki pun menangis di rooftop rumahnya. Dan ketika ibunya datang menghampiri, Solanki menceritakan kegelisahannya selama bertahun-tahun menjalani persidangan yang melelahkan melawan sang pemuka agama Baba yang sudah jelas-jelas salah, namun keadilan begitu sulit ditegakkan. Ibunya pun berusaha menenangkan Solanki dan mengingatkannya pada sebuah puisi yang pernah dibuatnya ketika Solanki masih kecil. Yang intinya puisi itu mengatakan jika menemukan sebuah kesulitan, seseorang harus tetap kuat, sabar dan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut apapun yang terjadi. Benar-benar panutan ini ibunya Pak Solanki, ya kan, Lur? सचमुच किया। अब उसके सच को दुनिया के किस भगवान की पूछेगा? वह कविता याद है? जब आती है कायर को देना। Setelah proses persidangan yang memakan waktu bertahun-tahun begitu melelahkan, bahkan 4 saksi utama sudah dibunuh dan beberapa lainnya masih menghilang. Pada tahun kelima, yaitu di tahun 2018, hari itu adalah hari persidangan terakhir dan hakim akan segera memberikan putusannya. Polisi pun mengamankan kota Jodhpur, khususnya sekitar gedung pengadilan. Sebelum berangkat, Solanki juga diberi semangat oleh ibunya agar jangan ada perasaan ragu-ragu sedikit pun dan dia harus tegas dalam membela yang benar. Persidangan terakhir pun dimulai dan kedua pengacara dipersilahkan memberi pernyataan penutup. Pengacara Pramod mengutarakan kekecewaannya karena selama 5 tahun terakhir ini masih banyak orang yang tidak percaya akan kebenaran Baba. Dia juga menyebut kasus ini adalah kasus palsu dan jika Baba diputuskan bersalah, maka akan banyak orang-orang yang kelaparan, anak-anak miskin berhenti sekolah, juga pengobatan gratis yang berakhir. Karena Baba adalah kepala organisasi yang memang bergerak di bidang kemanusiaan dan membantu banyak pihak yang membutuhkan. 5 साल से चल रहे इस झूठे केस से सब रोक सकता है। बाबा के संस्थानों में पढ़ रहे हैं, इस शिक्षा से वंचित हो जाए। संस्थाएं हैं योर ऑनर, उन सब पर ताले लग जाएंगे। सनातन धर्म की वो जजमेंट आपके हाथ में है। Setelah itu barulah giliran Solanki yang mengutarakan pendapatnya. Dia mengatakan jika sebenar-benarnya di persidangan, masing-masing pihak yaitu penuntut dan terdakwa sedang memainkan perannya masing-masing. Seperti Pak Pramod yang membela Baba, juga Solanki yang menuntut Baba. Namun sebenarnya yang mereka semua lupakan adalah apa yang dirasakan oleh si korban, yaitu seorang gadis di bawah umur yang mentalnya dirusak namun hanya dibahas di persidangan demi membuktikan apakah Baba salah atau tidak. Yang ingin digarisbawahi oleh Solanki adalah hidup seorang wanita, Lur, dalam arti luas, yaitu di negara India. Hampir setiap perempuan di sana pernah mengalami pelecehan mental ataupun fisik selama hidupnya. Di lain sisi, Solanki melihat Nusing sebagai sosok wanita yang tangguh, sebagai sosok wanita yang berani menyuarakan kebenaran, dan sebagai sosok wanita yang menjadi harapan bagi semua wanita di India. Solanki juga menuduh Baba telah melakukan dosa sangat besar karena dia menyamar sebagai orang bijak dan kelakuannya akan mempengaruhi orang-orang bijak yang lain untuk perlahan-lahan menghalalkan aksi bejat yang sama. Pastinya semua itu bisa mempengaruhi image agama tersebut di depan muka masyarakat dunia. Solanki yakin jika hukuman yang paling setimpal bagi Baba adalah hukuman mati karena telah mengkhianati profesinya sebagai pemuka agama yang seharusnya berbuat baik, membawa umatnya ke hal baik dan mencontohkan hal-hal baik setiap saat. Merinding sumpah sih sama kata-katanya Solanki, Lur. से लेकर युवा अवस्था तक शारीरिक रूप से प्रताड़ित अपराध किया है। से कतई नहीं छोड़ा जाना। इसने गुरु भक्ति के साथ Sorry, आवाज ऊंची। That is all. Setelah semua deretan panjang persidangan selama 5 tahun,
Pada akhirnya pengadilan pun menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Baba atas segala kejahatan yang pernah dia lakukan, khususnya pemerkosaan terhadap Nusing. Mampus. Pembacaan putusan itu ditonton oleh orang-orang hampir satu India dan diumumkan di dalam penjara pusat Jodhpur. Mendengar kabar yang sangat ditunggu-tunggu selama beberapa tahun terakhir, Nusing pun hanya bisa menangis haru. Begitu pula dengan kedua orang tuanya. Banyak orang-orang India pada waktu itu berpesta pora merayakan kemenangan pihak Nusing. Sementara itu jaksa penuntut Solanki, kesabarannya, ketangguhannya, dan keikhlasannya selama 5 tahun ini akhirnya terbayar sudah. Solanki bukan hanya berhasil membela seorang gadis, namun dia juga telah memasang bendera perjuangan bagi kaum Hawa yang selalu dibayang-bayangi oleh pelecehan seks, khususnya bagi anak-anak yang masih di bawah umur, Lur. अपराध अंतर्गत धारा 370/4 के अपराध के आजीवन कारावास जीवन के लिए होगा। Buyar, cakep ya kan filmnya, Lur. The real drama persidangan ini mah. Ingat, Lur ya, banyak orang mengalami trauma di tangan orang-orang terdekat atau di tangan orang-orang yang telah diberi kepercayaan, dan justru itulah trauma yang paling mendalam. Jadi berhati-hatilah ya. Dan buat kalian yang masih dibayang-bayangi trauma, selesaikan kalau bisa, berdamailah kalau tidak bisa. Assalamualaikum. Love you.